Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Maghfirah dan sahibatul bait Ibu Nur Asmara, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fikih Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh berlebih-lebihan dalam kain kafan. Dalam Islam memang berlebihan tidak bagus. Makanya kan makan, minum asal halal, thayyib dan tidak berlebihan. Itu dalam Islam. Dan memang dunia ini bukan untuk tempat berlebihan. Karenanya semuanya yang bagus itu pertengahan. Khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahannya. Yang sedang-sedang saja. Terlalu tampan, jangan terlalu. Sedang-sedang saja. Kan ada itu. Siapa itu dulu? Kakaknya Alam itu siapa namanya? Iya itu saya lupa namanya. Iya. Ya wis. Jadi singkat kata singkat cerita, memang yang betul sedang-sedang saja. Memang dalam Islam itu gitu. Makanya kan kata para ulama, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yawmamma. Abghid baghidhaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat dia jadi musuhmu. Bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat dia menjadi kekasih. Sehingga dalam orang Jawa itu ada istilah gedeng nyanding. Ngaten nggih, gedeng napa? Nyanding. Jadi kalau terlalu benci malah kadang disandingkan. Iya.
Di Jawa Tengah itu ada seorang kiai benci banget sama Muhammadiyah. Nah, itu sekarang rumahnya jadi masjidnya Muhammadiyah. Jadi hati-hati, jangan terlalu benci gitu. Biasa-biasa saja lah. Itu seperti itu. Saya masih ingat dulu bapak saya, Allah yarham, itu nasihati kakak saya, dinasihati depan saya. Pokoknya jangan dapat orang Madura. Orang Madura itu gini. Bapak saya itu gitu ke kakak saya. Suaminya orang Madura. Pokoknya gedeng nyanding, hati-hati. Biasa aja. Nah, dalam berkain kafan juga sama, yang sedang-sedang saja. Tidak usah berlebih-lebihan. Bahwa yang bagus iya. Jangan sengaja yang jelek juga. Ya, pokoknya yang sedang-sedang saja tadi itu. Yang baik lah itu. Makanya gini sebenarnya Bu, perihal infak pun dalam Islam itu kita oleh Allah tidak dituntut yang paling baik. Tapi cukup dengan yang baik, walaupun boleh yang paling baik, silakan. Kalau di bahasa Al-Qur'annya itu di awal juz 6 itu, saya lupa awal juz 6. Awal juz 4 ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Itu bukan yang paling, tapi yang Ali Imran ayat 92. Ali Imran ayat 92. Ayat, kalau saya nggak salah awal juz 4 itu. Kalian tidak akan pernah mencapai sebuah kebahagiaan, sebuah kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Al-Quran tidak menuntut yang paling, tapi cukup yang kalian cinta atau yang baik lah dalam hal ini. Walaupun bagus kalau kita mau keluarkan yang lebih baik. Dalam konteks sedekah begitu kira-kira. Allahu Akbar. Dalam masalah ibadah itu juga dalam Islam dilarang loh, kita berlebih-lebihan itu juga tidak boleh. Namanya takalluf, namanya takalluf. Bukan. Nanti itu ada sendiri nanti itu. Takalluf. Dalam Islam itu takalluf itu dilarang. 92. Surah Ali Imran ayat 92. Dalam Islam beribadah berlebihan itu juga tidak boleh dalam Islam itu. Namanya takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Itu tidak boleh dalam Islam. Contoh, di masa Nabi itu ada 3 orang sahabat sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nanya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengatakan gini, kalau Nabi saja begitu, bagaimana kita? Yang satu ngomong, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur-tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah. Setelah itu orang ini pergi. Selang berapa waktu datanglah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah saya cerita tentang 3 orang tadi itu, langsung ditemui 3 orang oleh Nabi. Kalian tadi yang berkata begini. Benar ya Rasulullah, kata Nabi, lihat saya, kata Nabi. Lihat saya. Saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka, kata Nabi. Dan saya juga menikah, kata Nabi. Maksudnya jangan begitu kamu itu. Kok semangat ngejos tapi melupakan fitrah manusia. Makanya ketika Nabi masuk masjid, beliau melihat ada tali terikat di tiang masjid. Nabi nanya, punya siapa ini? Punya Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Dia kalau sholat malam, kalau ngantuk, dia ikat badannya di tiang supaya tidak tidur. Kata Nabi, lepaskan, berlebihan ini, kata Nabi. Kalau ngantuk, tidur. Nah, cuman memang kita mesti bisa bedakan mana ngantuk, mana ngantukan. Itu beda. Itu. Nah, disinilah saya ulang, dalam Islam ada namanya mujahadah. Takalluf dilarang, mujahadah diperintahkan. Kalau takalluf tadi membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Monggo silakan. Monggo. Teh Neni Rahmawati. Sukmawati. Salah. Salah. Sini masuk, Nin. Nah, jadi singkat cerita kalau kita bicara ini, maka takalluf membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi di sini itu dilarang dalam Islam. Tapi kita diperintah untuk bermujahadah. Bermujahadah maksudnya apa? Bersungguh-sungguh. Tentu dalam kadar kemampuan. Itu seperti itu. Makanya ya kita tetap bermujahadah.
Tapi jangan sampai terjadi apa tadi takalluf. Apa bedanya ngantuk sama ngantukan? Kalau ngantuk itu memang objektif. Seharian sibuk dengan warung kita misalnya, kurang istirahat, belum lagi ngurus beras yang belum, macam-macam lah. Kalau masih akhirnya kan capek, kurang istirahat, ya tidur. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu, silakan, mohon maaf. Nah, terus kemudian tapi kalau perasaan istirahat cukup, makan cukup, minum cukup, semuanya serba cukup lah, kok masih ngantuk aja, itu namanya apa? Ngantukan. Yang begitu dilawan, Bu, dilawan. Pak minum kopi, apa ngunyah marning, tak apa gitu, pokoknya. Marning itu jamutin itu apa? Tahu marning. Iya tahu. Ya wis. Teman saya namanya marning atau jamutin namanya. Jamutin saya nggak tahu. Ya. Marning tahu ya wis. Jamutin itu ya itu sama dengan marning itu. Jamutin keras, marning renyah. Tergantung bikinnya. Jadi ada yang dia dibuat bledos dulu, Iya, ada yang baru digoreng, itu biasanya empuk. Nah, itu pakai direndam pakai jinten apa? Pakai injet. Kapur sirih itu. Ya. Oh, balik. Sampai mana tadi? Nah, kembali kepada kain kafan. Maka dalam hal kain kafan juga sama. Yang baik tapi tidak boleh berlebihan. Nah, inilah yang kadang saya mohon maaf ya, ada sebagian orang itu menurut saya sih sebenarnya yang saya pahami, kadang berlebihan terhadap orang yang sudah meninggal, tapi untuk sesuatu yang sebenarnya kurang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal itu sendiri. Sambil contoh gini misalnya, oke, ini makam orang tua kita tidak mau hilang, terus kita kasih tanda lah, sekedar sebatas tanda supaya dia tidak hilang. Sebatas itu tidak ada masalah. Dalam Islam ditolerir hingga setinggi sejengkal. Terus ada oke, dikasih batu nisan tidak ada masalah, itu soal ijtihadi saja itu. Yang penting intinya satu, jangan sampai makam orang tua saya hilang. Itu intinya gitu. Nah, cuman kadang ada sebagian orang itu yang mungkin sebagian orang itu berlebihan. Kecuali makam seorang tokoh sejarah perjuangan Islam ya, yang memang khawatir itu hilang misalnya. Itu pun sebenarnya tidak boleh berlebihan juga kita memperlakukannya, karena khawatir nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti khurafat, tahayul ataupun perbuatan syirik. Sebenarnya itu dikhawatirkan. Tapi secara umum dulu aja ya. Kalau sebatas orang tua kita, yang penting makam itu tidak hilang. Terus kemudian dia, sehingga kalau nanti anak cucu ziarah jelas, oh ini makam orang tua saya, ini makam kakeknya, ini makam neneknya. Nah, tapi kadang sebenarnya orang itu berlebihan gitu, sehingga kemudian membangun secara berlebihan. Padahal akan lebih baik kalau dana itu dipakai untuk nyumbang masjid, musola, majelis taklim, yang nanti pahalanya untuk orang tua kita sebenarnya. Itu lebih baik sebenarnya daripada sekedar kita membangun bangunan fisik di atasnya itu. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Ya. Cuma kalau saya ngomong gini kan nanti kasihan orang yang jual di pinggir jalan itu, yang jual gitu. Tapi itulah aturan dalam Islam sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai kita salah. Apalagi di Jawa ya Ustaz, kalau Okay. kepala desa lebih tinggi kuburnya. Oh ya, Jawa mana itu Bu? Blora yang saya tahu. Iya. Ya mungkin sebagian orang begitu. Tapi kalau yang sedang ngaji sih biasanya buatan. Yang penting sekedar untuk dikasih tanda bahwa ya ini original lebih parah lagi itu. Bisa. Iya itu. Gitu ya. Iya Bun. Jadi intinya satu lah maunya, jangan sampai berbuat sesuatu hal yang berlebihan, tapi malah kemudian memang tidak bermanfaat untuk si mayit. Justru yang kita harapkan yang bermanfaat untuk si mayit. Itu yang diharapkan. Itu seperti itu. Baik, saya teruskan lagi. Hendaklah kain kafan itu kain yang bagus, tapi tidak terlalu mahal harganya, atau sampai seseorang itu memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi kembali pada semampunya, ya, semampunya. Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mewasiatkan, janganlah kalian berlaku boros menyediakan kain kafanku nanti. Karena Rasulullah Muhammad SAW berpesan, la tughalu fil kafni fa innahu yuslabu salban sari'an. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi Abu Malik wa fihi maqalun. Jadi jangan kalian berlebih-lebihan dalam memilih kain kafan, karena ia juga takkan dapat
bertahan lama. Riwayat Abu Dawud, dalam isnadnya terdapat Abu Malik yang menjadi pembicaraan. Artinya tidak semua ulama sepakat dengan kesahihan riwayat ini, namun Abu Dawud tetap mencantumkannya. Dan Hudzaifah memesankan pula, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyediakan kain kafanku. Belikan sajalah buatku 2 helai kain yang kuat. Dan kata Abu Bakar, cucilah pakaianku ini dan tambahlah 2 helai lagi, lalu ambillah untuk mengafani diriku nanti. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah usang. Kata Abu Bakar pula, orang yang masih hidup lebih layak untuk beroleh yang baru daripada yang mati. Itu hanyalah buat cairan tubuh mayat saja. Jadi Abu Bakar malah punya prinsip tadi itu, wes daripada kamu sibuk menyiapkan persiapan untuk yang mati terkait dengan persiapan zahir tadi itu, mending untuk yang hidup saja. Itu karena yang hidup lebih jelas membutuhkan daripada yang sudah mati. Berkaitan dengan zahir loh ya. Ini yang sering jadi momok kan. Misalnya ada orang yang sakit misalnya. Kadang kalau orang tuanya masih sadar ya, kadang mikir, ya daripada buat ngobati saya yang belum tentu sembuh misalnya, mending buat sekolahnya anak-anak aja. Itu kalau maaf kalau uangnya pas-pasan ya. Kalau uangnya banyak, asuransinya gede, beda bab nanti. Ini dalam konteks di mana orang ada keterbatasan, kadang harus milih. Nah, seolah-olah pesan ini mengatakan daripada sibuk menyiapkan untuk orang yang sudah mati berkaitan dengan persiapan fisik, mending menyiapkan untuk yang masih hidup. Kalau yang sudah mati itu lebih butuh didoakan. Lebih butuh kalau kita sedekah atas nama beliau. Ya, lebih butuh terkait dengan kalau seandainya bla 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 bla. Oh, tapi tetap diobati Bu, yang sakit tetap diobati. Itu tadi itu seandainya harus, kan ada orang itu milih itu karena nggak punya pilihan itu loh. Jadi dia harus memilih antara apakah dirinya atau anaknya kadang. Kan kadang ada orang itu yang istilahnya dokter sudah hanya sudah angkat tangan terus ya daripada untuk saya mending buat anak-anak aja lah. Ada yang begitu. Ini kalau uangnya pas-pasan, duit banyak ya sudah apa-apa. Enggak deh. Kenapa? Ngutang. Yang sakit nggak disembuhin, yang meninggal yang sehat-sehat. Ada begitu itu ya, betul. Ada kan? Ada begitu. Jangan ada begitu kan? Iya ada. Ada orang sakit yang nungguin malah meninggal. Sampai ganti berapa kali yang sakit malah nggak mati-mati itu. Iya banyak betul. Ya. Istrinya siapa? Istrinya Helmi Ahya. Oh. Itu yang nungguin ibunya, yang sakit bapaknya, yang meninggal bapak ibunya. Oh. Yang nungguin. Ada jamaah saya di Villa Taman Kartini yang sakit istrinya, yang kaget suaminya, yang meninggal suaminya. Padahal yang sakit istrinya, yang kaget suaminya. Langsung sembuh. Iya. Yang akhirnya sembuh juga sih emang istrinya. Akhirnya sembuh juga istrinya. Suaminya malah yang meninggal. Itu kejadian di Villa Taman Kartini. Suaminya nggak pernah sakit orangnya, petenis, olahragawan. Jadi nggak pernah sakit. Kalaupun sakit paling pilek, demam biasa. Tidak pernah juga sehat. Istrinya juga sehat, alhamdulillah, masya Allah. Terus saya dengar istrinya sakit, dia kaget. Saking kagetnya malah dia yang sakit. Akhirnya malah dia yang meninggal. Ya, rahimahullah. Orang ceritanya orang macam-macam. Makanya jangan sombong. Itu di Kemang 3, tidak jauh dari rumahnya Bu Ivon kali. Tidak jauh dari Bu siapa? Bu Koni. Itu ada jamaah saya di sana itu. Beliau sudah pasang baterai itu jantungnya itu. Saat itu fungsi jantungnya sudah tinggal 35% sebelum pandemi itu. Sering pengajian keluarga dengan saya itu. Begitu pandemi kemarin yang meninggal malah yang sehat-sehat itu, yang beliau alhamdulillah masih sehat. Jadi yang jantungnya cuma 30% masih sehat, sementara yang kemarin sehat malah duluan berangkat. Memang mati itu rahasia Allah, betul. So? Pak? David dulu tadi yang di sana. Oh, Bu, nggih. David yang menyaga. Iya, yang itu ya, yang Pulang dari Bandung dia meninggal. iya, yang mendadak kata Ibu itu. Iya, betul. Tuh, yang pagi masih nganter istrinya ke pasar kan ya. Iya. Ya macam-macam. Pokoknya hati-hati. Tentu kita berdoa semoga Allah anugerah kita semua sisa umur yang mubarakah, panjang umur yang berkah, walafiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Amin Allahumma amin insyaallah. Kain kafan dari sutra.
Tidak halal jika seorang laki-laki itu dikafan dengan kain sutra. Tetapi bagi wanita dihalalkan. Tapi sebenarnya kalau di bangsa Arab dulu, Bu, kalau kain kafannya bagus deg-degan juga. Karena dulu itu di Arab itu ada maling kain kafan. Kalau di Indonesia itu ada juga maling mayat itu, kain, tapi bukan kain kafannya, ikatan talinya biasanya dicuri itu untuk jimat biasanya. Makanya di Jawa itu, lagi-lagi Jawa ini Bu, di Jawa itu ada orang yang mati di hari atau bulan tertentu, itu mesti dijaga kuburannya itu. Iya. Karena kalau tidak digali itu, iya digali, iya, betul, iya nggak salah itu. Iya, pokoknya diambil talinya itu, tali pocongnya itu ada untuk pesugihan, ada untuk pelet, atau macam-macam. Itu digali itu. Ya, nggak macam-macam. Cuman kalau untuk untuk yang di Arab dulu memang dia murni nyolong kain karena kain itu barang mahal. Iya, dulu kan kain itu barang mahal dulu. Tapi Ustaz emang kodarullah ya kalau zaman dulu masih kampung gitu ya, banyak kuntilanak yang muncul gitu. Masa Bu? Zaman dulu cerita nggak tahu bener nggak ya. Serem amat. Cerita tapi belum lah Tami itu. Itu tuh kayak kata Mbak Tami tadi yang orang hamil tiba-tiba apa gitu kan. Ya. Apa cerita kali ya Kalau dalam Islam itu kan sebenarnya kan enggak ada hantu itu. Saya senyum karena yang online ini ngerti begituan yang online ini. Tapi sejak haji sudah ditutup oleh Allah. Saja. Ya. Nah, jadi ini bagus. Dalam Islam itu enggak ada hantu sebenarnya. Yang ada itu jin. Jin ya kan. Yang ada itu jin. Nah, jin itu nanti menyesuaikan dengan hayalan masyarakat setempat. Makanya hantu Amerika, Eropa, Cina, di Jawa, di Kalimantan, di Thailand itu hantunya beda. Ya. Jadi sesuai dengan imajinasi masyarakatnya, ya, gitu. Ya, jadi makanya kalau ada konferensi hantu tingkat internasional itu yang dari Indonesia itu paling ngenes pakaiannya. Ya, sundel bolong gitu. Ya suster ngesot. Saya aja pernah kuntilanak. lihat tuh kamu bisa lihat. Oh enggak, ada ya? Ada. Iya. Ini yang online juga pintar ngeliat ini, tapi sejak haji ditutup oleh Allah. Ada yang online ini. Udah nggak bisa kan? Masih? Oh kalau masih repot ini. Repot. Sebelahnya dia ada. Saya Ustaz di hotel dipotoin tuh sama dia tuh ada di kamar Ada betul. mandi. Iya kelihatan. Masya Allah. Barang dulu. Oh ini loh yang datang belum tentu manusia semua ini. Pasti ada sebenarnya. Iya. Bu Hera malah serem lagi, lupa saya Bu Hera serem lagi. Ada orang kata Bu Hera di foto terus ada gerakan yang lebih itu gimana? Apa? Jadi terbayang bahwa itu tuh berpisah raga dan ini. Oh, enggak lama terus orang itu meninggal gitu ya. Mas Saya memang foto pernah juga saya foto teman-teman SMA Ustaz. Oh iya. Enggak bukan sekarang lihat di foto Oke. di samping setengah saya tuh ada kayak monyet gitu mukanya. Ya Allah. Di tempat Halimun itu loh, di Halimun yang di jembatan yang kita suka jalan. Tapi waktu di Semarang nenek itu dipoto. Kalau di Semarang Ustaz saya di kamar. Di depan kamar mandi dia foto dapet, cuma kelihatan belakangnya rambutnya panjang dan putih. Di kamar saya sama kamar bundnya. Di kamar mandi. Di kamar depan kamar mandi kan kemarin banyak jin ya kan Ustaz. Ini dulu ngomong bener Ustadz. Pas saya ke Bangka Belitung, jinnya menir Belanda sama noni Belanda. Saya juga kaget, mereka juga dansa kayak film-film itu di lobi hotel. Ternyata hotel itu bekas kuburan Belanda katanya. Emang betul Ya, kayak ya jadi memang gini. Wallahu a'lam ya, saya bukan ahlinya. Ya pokoknya Cimahi aja. bersyukurlah bagi Anda yang nggak bisa ngelihat itu aja. Alhamdulillah. Bersyukurlah bagi yang nggak bisa ngelihat. Iya, monggo. Di sana di dekat kuburan ibu saya kan ada kuburan panjang ya. Dia suka pada nyembah ke situ tuh emang benar ya? Apa? Suka pada nyembah gitu mentari. Nyembah. Minta-minta Oh. lagi, minta-minta itu. Ya mungkin ya wallahu alam ya. Gini baik. Sebenarnya soal ziarah kuburnya nggak ada masalah. Asal niatnya benar, caranya benar.
Ya sering kali jadi masalah memang ketika orang mohon maaf salah dalam niat ziarahnya. Kemudian salah juga cara ziarahnya sehingga alih-alih mendoakan si mayit kadang malah minta kepada si mayit itu. Nggak boleh itu. Tapi kalau mintanya masih kepada Allah dan hanya pas doanya di kuburan itu tidak ada masalah. Tapi orang bahasa suka ngalap berkah Ustaz. Saya Nah, nggak suka gini itu ngalap. bagus. Sebenarnya gini, kalau kita bicara tabarukan, berharap keberkahan, tentu saya ulang asal berharapnya kepada Allah lah ya, berharap kepada Allah keberkahan dengan cara ziarah ke makam orang yang soleh misalnya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Ini lihat perhatikan baik-baik. Di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW adalah ziarah kubur. Ziarah kuburnya orang soleh itu para sahabatnya. Di situ Nabi berdoa. Ada beberapa redaksi doa yang beliau ajarkan, termasuk doa untuk dirinya. Contoh, Siti Aisyah ketika mencontohkan, ketika nanya Rasulullah, apa yang harus saya baca kalau saya ziarah kubur? Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin, nas'alullah lana walakumul af. Jadi berdoa untuk diri kita di kubur, asal mintanya kepada Allah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Itu mungkin kalau dimaksud barokah seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau minta keberkahan pada penghuni kubur, itu tentu tidak dibenarkan. Makanya harus ngaji sih, memang harus ngaji. Makanya gini, kalau ziarah kubur itu niat dijaga, caranya juga dijaga. Terus ziarah kubur itu cuma sunnah kapan saja kita mau ziarah kubur itu. Nah, dalam konteks yang ditanyakan oleh Bu Koni tadi itu, saya nggak tahu konteksnya apa. Kalau memang mohon maaf, orang ke situ mintanya kepada yang dikubur itu tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau dia minta, kenapa? Yang pada datang ke situ tuh kalau udah rame, pada datang tuh pada jualan di situ. Nggak tahu, saya juga nggak pernah tahu ya doa apa gitu yang sama dia. Ya, saya juga tidak tahu juga Allah alam. Tapi yang penting kembali pada niatnya dan cara dia ziarahnya bagaimana itu aja. Tapi saya ulang, jangan anti ziarah kubur ya. Ziarah kubur itu sunnah. Sunnah kapan kita mau. Jadi walaupun memang gini, saya mohon maaf ya. Ada banyak amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, nyata-nyata disyariatkan, itu menjadi ternodai oleh ulah sebagian orang yang mohon maaf menyalahgunakan ajaran itu. Contoh misalnya ziarah kubur itu. Ziarah kubur itu sunnah mutlaqah ghairu muqayyadah. Sunnah mutlak ada perintahnya kapan saja terserah kita. Cuman kadang menjadi tercoreng gara-gara ulah sebagian orang yang berlebihan di dalam ziarah kubur. Nah, jadi tercorengnya itu. Kayak contoh bertawasul. Bertawasul itu syariat. Kita mencari wasilah menuju kepada Allah itu disyariatkan. Yang disepakati 3 dengan al-asmaul husna, dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan orang soleh yang masih hidup. Kalau berkenaan dengan orang soleh yang sudah meninggal, ulama berbeda pendapat. Masing-masing punya argumentasi, kita nggak usah debat soal itu. Tapi maksud saya memang ada sebagian orang kemudian berlebihan terus ya tadi berujung pada mintanya itu bukan lagi kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur. Itu yang bermasalah. Jadi bikin rumah itunya, kuburan. Ya pokoknya gitulah ya, pokoknya. Jadi pokoknya daripada bukan bikin rumah untuk yang sudah meninggal, mending buat rumah untuk yang masih hidup. Yang meninggal itu cukup supaya jangan sampai hilang saja. Terus kemudian kalau ada dana lebih, mending masjid, musola niatkan untuk ibu kita, untuk orang tua kita gitu, supaya kemudian mereka dapat aliran pahalanya itu. Mantan nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Kalau kita berdoa, kita meminta anak kita supaya diberi rezeki dan dia bisa pergi haji misalnya. Dengan satu lagi, kita berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal, kita menyebutkan semuanya tapi tidak menyebutkan namanya. Dan satu lagi, saya menyebutkan nama nenek saya yang tercinta dan tersayang, terus menyebutkan namanya. Apakah itu dibolehkan? Baik. Perihal doa dalam hal ini nggak ada masalah. Hajat ibu berharap kepada Allah agar dimudahkan anak cucu untuk berhaji dan berumroh dan macam-macam lah, boleh, sangat boleh, tidak ada masalah. Mendoakan saya meninggal dengan sebut nama atau tanpa sebut nama silahkan. Saya secara pribadi kalau mendoakan anak istri itu saya sering menyebut nama. Di rumah kan didoakannya? Iya, boleh, tidak ada masalah. Iya, di rumah, tapi iya. dia masih Enggak.
Jadi saya pribadi kalau mendoakan anak, istri itu saya seneng absen namanya, seneng aja. Saya saya tahu bahwa Allah maha tahu tanpa saya sebut nama pun tidak ada masalah. Cuma saya seneng aja nyebut nama anak saya itu saya seneng, nyebut nama istri saya itu saya seneng aja. Terus kemudian ketika mendoakan orang tua sama mertua, itu saya seneng aja nyebut nama orang tua saya, nama mertua saya itu saya sebut, saya seneng aja. Seneng gitu, karena seneng tidak ada masalah, kita sebut, tidak disebut pun juga nggak ada masalah. Apa itu harus dengan bin? Nggak harus. Kan ketika ibu nyebut nama kan, ibu pasti membayangkan orangnya kan, atau ibu punya maksud orang itu kan maksudnya kan, ya sudah. Allah maha tahu. Andai kan ibu salah sebut nama, misalnya kakek dari ayah saya itu ada yang menamai Abdullah Marhaban, karena orang nyebutnya Yaiban dulu di kampung saya itu. Ada yang mengatakan Abdullah Sajjad. Saya pernah tanya, sing betul sing dito. Kalau nama aslinya Abdullah Sajjad. Cuman nama hajinya Abdullah Marhaban. Ya, jadi saya kadang iki mbakku sing bener sing dito. Akhirnya saya sebut suka-suka saya, tapi Allah Maha tahu kan maksud saya ya mbahku kuwi, ngoten lho. Gitu bisa dimengerti maksudnya nggih. Jadi singkat kata singkat cerita, nggak ada masalah. Tanpa bin pun juga nggak ada masalah. Seneng aja nyebut nama. Kalau saya pribadi seneng aja. Ya, gitu aja sih Bu ya, nggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Cuman sebentar nggih, sebentar. Nanti. Jadi enggak saya sekarang dulu. Jadi gini, kalau kita bicara soal mendoakan si mayit, kalau kita sedang di rumah, jangan pakai semoga bapak gitu. Artinya kayak kita ngobrol jangan. Kenapa? Karena kalau di dalam kitab Imam Al-Qurtubi itu nggak nyampe. Kalau kita di rumah, beliau di kuburan ya, itu mendoakannya semoga beliau semua. Tapi kalau kita ziarah kubur, itu baru kita bisa sambil Assalamualaikum Pak, Ibu, semoga Bapak, Ibu, kayak orang ngobrol baru boleh seperti itu. Itu mendengar nggak? Apa? Kalau di kuburannya, ke dalam kitab Imam Al-Qurtubi mendengar. Gitu. Nggih, monggo. Ustaz, saya masih belum paham ya, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat itu bedanya. Bagus. Pertama karena Nabi menyebut seperti itu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau muslimin, muslimat itu orang yang sudah berislam. Kalau mukminat orang yang sudah beriman. Secara umum, mukmin itu orang yang mukmin pasti muslim. Tapi orang yang sudah muslim itu belum tentu dia sudah menjadi mukmin. Nah, jadi seperti orang di masa Nabi berkata, amanna, kami sudah beriman. Kata Nabi, kamu belum beriman, kamu baru aslamna, baru Islam. Karena dia baru bersyahadat. Nah, dalam Islam baru bersyahadat saja, asal dia jujur itu sudah Islam. Tapi apakah dia mukmin sejati? Tunggu dulu. Makanya di Al-Quran itu yang iya betul di antaranya. Makanya di dalam Islam itu gini Bu, yang pasti beruntung itu yang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman dengan baik dan benar. Adapun yang alladzina amanu atau aslamu itu masih butuh proses. Tapi sudah diakui, distempel lah, diterima iman Islamnya. Asal dia sudah bersyahadat, dia tulus, jujur bersyahadatnya, stempel Islam. Sudah. Tapi beriman dengan baik dan benar tunggu dulu. Untuk mendapat gelar mukmin ada prosesnya. Di antaranya di surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 11 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salati alladzina hum fi salatihim khashi'un dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya itu. Nggih, baik, saya teruskan lagi nggih. Sami-sami bersama. Tidak hal bagi laki-laki atau perempuan tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Nabi tadi, innahuma haramun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW mengenai sutra dan emas. Innahuma, sungguhnya sutra dan emas itu haramun, haram ala dukuri ummati, atas lelakinya umat ini. Tapi hilun halali inasiha, untuk wanitanya. Ibu-ibu pakai emas, pakai sutra boleh, laki-laki tidak boleh. Kalau bercampur gimana Ustaz? Konon katanya sarung BHS itu ada campuran sutranya, katanya, nggak tahu apa enggak ya. Ya, kalau kadar campurannya sedikit dalam fikih madzhab Syafi'i boleh, tidak apa-apa. Sama dengan jam tangan atau kadang laki-laki jam tangan, ya kalau goldnya kadarnya dikit Bu, sepuhan saja boleh. Dalam madzhab Syafi'i tapi ya, dalam madzhab Syafi'i yang paling aman sih nggak usah, yang paling aman. Itu seperti itu. Batik sutra nggak boleh. Kalau kadar sutranya lebih banyak, tidak boleh untuk laki-laki.
Tapi kalau kadar sutranya lebih sedikit tidak apa-apa. Itu kalau sutra total tidak boleh sebenarnya. Untuk laki-laki tidak boleh kecuali terpaksa. Paling gold tuh dalamnya. Ya, pokoknya gini. Kalau kadar sutranya dikit tidak apa-apa. Sarungnya itu tadi kalau di Sumatera kan sarungnya dijahit benang emas itu boleh. Benang emas kan? Enggak, emasnya warna benangnya doang. Bukan emas itu, Bukan benang, nggak cuma benang emas aja, benang-benang. Nggak apa-apa kalau itu. Ya, kalau warna aja nggak apa-apa. Kalau ini gesper, kepala gesper kan ada yang dari emas gitu. Ya, pokoknya kalau itu emas, Bersentuhan langsung. kalau itu emas, yang emasnya itu kadarnya itu mencapai lebih banyak gitu ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau sebatas sepuhan saja, kadarnya rendah sekali, maka itu tidak apa-apa dalam fikih madzhab Syafi'i. Memang emas asli. Itu emas asli. Nah, sebaiknya dikasihkan ke istrinya saja, segera dijual. Saran saya ngerinya masuk dalam kategori larangan juga, saya Begitu, ngerinya. Iya. meskipun tidak bersentuhan langsung. Iya, saya ngerinya masuk dalam kategori larangan aja, ngerinya. Iya. Ya, jadi disimpan buat koleksi aja. Nggak boleh dipakai aja deh gitu. Iya, di koleksi Jual aja. Jual lebih baik ya. Jual aja, sayang berlian. Tetapi kebanyakan ulama menganggap makruh mengambilkan kain sutra untuk kafan wanita karena termasuk mubadir, menyia-nyiakan harta dan berlebihan yang dilarang agama. Ya tadi lebih baik dimanfaatkan untuk yang masih hidup itu. Mereka membedakannya jika dipakai sebagai perhiasan di waktu hidup dengan dijadikan sebagai kain kafan setelah mati. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, saya tidak setuju mengkafani wanita itu dengan kain sutra. Juga Hasan Ibnu Mubarak dan Ishaq rahimahumullah memandangnya makruh, dan menurut Ibnu Munzir tak ada kedengaran orang lain menentang pendapat mereka itu. Jadi memang lebih baik kalau yang sudah mati itu, yang sudah meninggal maksud saya itu dengan kain kafan yang biasa-biasa, yang baik saja, tidak harus yang paling baik atau yang mahal. Taruhlah misalnya dia orang kaya banget, tetap lebih baik uang itu untuk yang masih hidup daripada untuk yang sudah mati. Anggaplah bagi dia sutra itu kecil, nggak mahal lah bagi dia. Tapi tetap yang lebih baik itu menggunakan yang baik, tidak harus yang paling baik. Kenapa? Karena untuk yang masih hidup itu lebih baik. Makanya kita itu kalau berkaitan mau memperlakukan orang tua yang sudah meninggal terutama, itu jangan memanjakan fisiknya orang tua kita. Kenapa? Karena sudah wafat beliau. Yang paling dinanti oleh beliau itu adalah doa kita, sedekah kita atas nama beliau, bakti kita kepada orang-orang dekat beliau. Itu yang ditunggu oleh beliau itu. Karena itu yang justru akan sangat bernilai bagi beliau. Jadi jangan dianggap lagi bahwa kebutuhan beliau lebih kepada materi, kuburnya dibikin bagus apa macam, tidak usah. Yang kalau yang dibutuhkan apa-apa, kita tanam bunga misalnya. Bahkan kalau dalam kitab I'anatul Talibin sependek yang saya baca ya, kalau di atas kubur orang tua tumbuh rumput, itu makruh dibabat, dirapikan saja. Karena itu berarti kita telah menghilangkan haknya ahli kubur untuk ditasbihi oleh rumput itu. Ya, itu makruh. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada larangan. Jadi gini, dirapikan. Iya, dirapikan boleh. Tidak apa-apa. Kayak di DKI itu loh, kan makamnya kan ada rumput gajahnya. Itu benar itu. Jadi kalau di fikih dalam madzhab Syafi'i yang saya pahami ya, kalau kuburan orang tua kita di atasnya tumbuh rumput, itu kita dilarang membabat rumput yang di atas kuburnya itu. Kalau yang sekitarnya nggak apa-apa, yang di atas kuburnya nggak boleh. Tapi dirapikan boleh. Biarkan dia tumbuh, karena itu haknya ahli kubur itu. Haknya apa? Hak ditasbihi oleh rumput itu. Nah, itu dalam fikih madzhab Syafi'i itu. Jadi kalau ibu mau cabut ya. Kita mau yang ada di batu-batunya kita. Dan justru itu biarkan dirapikan saja. Yang dicabut itu sekitarnya aja. Biar nggak campur gitu maksudnya. Yang di atas kuburnya dirapikan saja. Itu haknya ahli kubur itu. Kalau kita cabut atau kita potong nanti menghilangkan haknya itu nanti. Ngoten nggih? Kenapa? Rumput liar yang di atas kuburan itu kalau dalam fikih madzhab Syafi'i tidak boleh dicabut. Nggak haram, makruh. Kenapa? Karena dianggap itu haknya si mayit.
untuk didoakan atau ditasbihi oleh rumput-rumput itu. Sehingga kalau itu kita ambil, kita menghilangkan haknya dia. Nah, yang betul adalah yang tumbuh di atas kuburan rumput itu dirapikan saja, dipendekkan, tidak apa-apa. Tapi jangan dicabut, jangan dihilangkan. Iya. Iya, apapun jenis rumputnya, kecuali dirasa bahaya. Ya, beda bab nanti. Makanya kalau bisa sengaja nanam rumput gajah aja, sengaja nanam kayak di DKI itu. Di DKI sih kalau ini kebanyakan rumput golf ya. Ustaz. Iya, rumput golf itu. Cuma kadang gini, kalau Rumput misalnya dia Jepang. mati, kalau dia mati kan musim panas itu kadang-kadang berpengaruh kepada si ininya, si kehidupannya si rumput. Kadang-kadang pada saat begitu dibabat gitu biar nanti pas tumbuh lagi kita siram itu lebih bagus. Tidak apa-apa. Kalau itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau itu. Yang penting kita tidak menghilangkan haknya. Oh gitu. Jadi kalau kita karena udah kering, takutnya nanti biar nanti tumbuhnya bagus lagi, kita papras habis, tidak dicabut toh, dipapras. Ya, biar nanti karena masih ada bijinya masih ada tunasnya, sehingga tidak kan nanti tumbuh bagus, tidak apa-apa kalau itu. Yang penting jangan dihilangkan. Batu hias. Kalau batu saya belum pernah ketemu dalilnya sih ya. Cuman kalau pohon kan ada dalilnya, Bu. Yang bagus Iya. Pohon ya. Iya, pohon tanaman itu. Tanaman itu. Ya, cuman kadang orang ada yang salah kaprah, ada kasih bunga plastik. Saya ngeliat sendiri itu di pemakaman DKI itu. Ada bunga plastik. Ada yang seperti itu. Iya, nggak ngaruh itu. Terus kalau tabur bunganya sendiri gimana? Sebenarnya gini, kalau sependek yang saya pahami ya, dalam Islam itu tidak ada masalah sebenarnya. Kalau dalam rangka untuk supaya kemudian bunga itu bertasbih untuknya. Kalau ada yang mengatakan itu seperti agama Hindu misalnya, enggak juga sih, tergantung niatnya juga. Kalau tujuan kita untuk wewangian, apa untuk bertasbihnya bunga itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada sunnahnya aja gitu ya, Ustaz. Sunnahnya itu, kalau sunnahnya justru menancapkan pelepah kurma. Iya sebenarnya. Cuman kalau ibu nanya saya sih nggak ada masalah, insya Allah. Kan kasihan yang jual bunga juga. Iya betul sih. Enggak, dalam Islam itu beda niat, beda hukum. Air Ya, tuh air mawar. Air mawar itu tunggu dulu. Sampai jadi budaya. Ya. Air mawar itu apa dulu tujuannya? Kalau kita kasih air supaya bunganya nggak gampang layu, monggo lah. Tapi kalau tujuannya khusus bila air mawar untuk apa itu? Ya. Ya, jadi ademnya ahli kubur bukan dengan air mawar itu bukan, tapi dengan zikir kita, dengan tasbih kita, itu ya. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Nggih, Bu. Nggih. Boleh, Bu. Bedanya haram sama Makruh. Bedanya apa, Bu? Haram sama najis. sama najis kan kayak misalnya kan kayak babi kan haram, anjing kan najis. Terus. Burita kesimpurita. Oke, baik. Kalau haram itu hukum. Kalau najis itu status dari benda itu najis apa tidak. Contoh gini misalnya. Enggak, tunggu dulu. Gini, anjing itu najis fisiknya. Anjing itu fisiknya. Makan anjing haram hukumnya. Babi itu najis fisiknya. Najis, status fisiknya najis anjing itu. Makan babi haram. Aji makannya haram, makannya itu yang haram. Nah, jadi kalau haram itu hukum taklifi, hukum beban kepada seorang mukallaf. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu hukum taklif namanya. Ibu menuntut ilmu ini wajib hukumnya, kan gitu ya. Menuntut ilmu wajib, itu beban bagi ibu, bagi kita semua mukallaf. Karena itu wajib bagi muslim, laki maupun perempuan menuntut ilmu itu. Nah, jadi perbuatan mukallaf itu namanya hukum taklifi namanya. Nah, sementara status benda kencing misalnya, kencing itu statusnya najis. Minum kencing haram. Gitu. Minumnya itu haram, perbuatan mukallaf itu. Nah, misalnya. Ada orang yang diabetes jalan. Ada ya, haram itu ya. Ada katanya obat. Terus Kencingnya sendiri. Ada. Ada orang kejadian tsunami di Padang. Tapi kalau bisa Jadi orang itu beneran minum pipis buat bertahan hidup 3 hari. Oh, itu beda. memelihara anjing itu berarti menahan anjing ya. Dalam Islam memelihara anjing hanya diperbolehkan karena 2 hal. Pertama untuk berburu, yang kedua untuk menjaga ternak kalau saat itu. Kalau sekarang menjaga harta lah.
menjaga ternak atau menjaga harta itu baru boleh. Nah, kalau tidak karena itu terlarang. Bahkan setiap hari pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud 1 qirot setiap hari. Ya, kalau melihara anjing. Rupanya ini telaah kontemporer ya. Rupanya anjing itu binatang aktif. Kalau tidak dikasih pekerjaan dia stres. Nah, bikin stres anjing itu dosa besar. Apalagi bikin stres suami. Ya. Kebalik. Iya. Istri juga suami bikin stres istri. Iya. Jadi suami dan istri. Nah, itu gitu tahun satu nah, terus memang betul ada hadis Nabi bahwa malaikat rahmat akan masuk ke rumah yang ada anjingnya, betul tidak salah. Pertanyaan Ibu tadi menarik, apakah tidak apa-apa kalau kita pelihara di luar rumah? Berarti dia tidak di dalam rumah, luar rumah. Insya Allah sih malaikat tetap masuk sih memang kalau di luar rumah. Cuman kan kena pasal tadi itu, kena pasal memelihara anjingnya itu. Makanya gini, ibu kalau mau menyayangi anjing biarkan dia liar. Jadi jangan ditahan di rumah supaya dia dengan aktivitasnya itu, supaya dia nggak stres. Karena bikin anjing stres itu ya itu tadi setiap enggak andaikan maksudnya anjing liar gitu. Kalau anjing ibu jangan dilepas. Nanti tetangga yang marah dan seterusnya itu. Maksudnya kita pelihara kucing, kalau peliharaan kan kadang kan dia Di mana terus kadang garuk-garuk pusing. Cuman kalau kucing kan bukan tipe binatang yang aktif kayak anjing yang kalau nggak dikasih aktivitas dia nggak stres kan. Dimasukin Iya. kandang dia stres, Ustaz, jerit-jerit. Begitu. Oh, Itu berarti pengen kawin kucingnya, ini nggak tahu. berarti kasih kandang yang lebih luas. Berarti. Karena gini Bu, orang memelihara binatang itu kalau di fikih sunnah nanti kita akan ketemu insyaallah di bab nafkah, ketemunya kira-kira 10 tahun lagi ya. Itu ada di sini ada bab tentang nafkah. Orang kalau melihara binatang 2 syaratnya. Bisa memberikan tempat yang baik dan memberikan nafkah yang cukup. Jadi kalau kita tidak punya tempat yang layak untuk binatang kita, mending dilepas atau kasih ke orang. Nah, yang bisa melihara maksudnya. Yang kedua bisa menafkahi. Jadi kalau kita tidak bisa menafkahi, mending lepas atau kasih ke orang. Itu syaratnya. Jadi kalau ibu misalnya maaf, kucing yang ibu pelihara jenis kucing yang kalau kandang kecil dia stres, ya mending lepas atau ibu beri kandang yang lebih besar. Itu. Kasih 1 kamar khusus. Terserah ya. Saya tuh di AC-in. Oh itu. Itu kalau Bu Prima Yuniarti itu, saya ke rumahnya Bu. Di luar tuh ada kandang kucing kampung banyak itu. Terus beliau cerita, di dalam lebih banyak lagi Ustaz. Bu, kata saya, yang di luar aja sudah banyak kucing, ya di dalam ternyata lebih banyak. Bu Prima Yuniarti, iya. Kucingnya banyak itu. Iya, nama? Udah bau tuh? Gitu. Oh, kalau saya ke situ nggak bau sih. Iya, nggak. Kalau saya pas ke rumah beliau sih nggak bau. Memang ada juga yang bau ada juga, cuman itu nggak bau. Ini Bu Nurma juga nggak bau ini. Alhamdulillah. Iya. Nggih. Kemarin kan ada jalan-jalan naik kapal terus gitu kan. Kita kan lagi sholat kan kita ngadepnya ke matahari gitu loh. Nah tiba-tiba kapal itu putar, itu gimana tuh? Nggak apa-apa. Masa balik? Iya, nggak apa-apa. Jadi orang yang di atas kendaraan itu sholatnya menghadap sesuai dengan kendaraannya. Nggak ada masalah. Jadi menghadapnya sesuai dengan kemana menghadapnya kendaraannya. Jadi jangan nanti ibu kamu mau sholat di atas pesawat atau di atas kereta lihat kompas dulu, nggak usah. Ya ibu kemana ibu menghadap aja sholatnya udah. Kemana ibu menghadap aja. Baik, kain kafan dari harta atau modal sendiri, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Oh nggih, lebih sepuh siapa? Sana dulu nggih, yang lebih sepuh dulu nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih Bu, nggih. Baik. Beda agama ya berarti. Sekarang tanggal berapa? 22. 22.
jenazah ya sholat. Besok kain kafan dari harta modal sendiri. Sholatnya udah belum. Menjalankan setelah ini, setelah satu bab lagi, baru bab itu. Nanti kalau atau nanti Langsung ke sini aja Ustaz. oh iya bisa ya boleh. Nanti jenis kainnya yang maksudnya yang wajar yang itu disebutkan nggak bisa. Itu saya Nggih, sebentar. Saya jawab lebih dulu ya. Oke. Mengenai ziarah kuburnya nggak ada masalah, Bu. Jadi kita ziarah kubur ke makam orang tua yang beda keyakinan tidak ada masalah. Karena Nabi pernah diizinkan oleh Allah untuk ziarah kubur kepada ibunya saat itu. Nah, kalau mengenai mendoakan, baik saya akan jawab gini. Pendapat yang mainstream, pendapat yang mayoritas ulama katakan, kalau beda iman memang tidak sampai. Kalau beda iman ya, artinya ya sudah ibu ziarah saja, datang ke sana, terus ya ibu kayak ngobrol juga nggak ada masalah sama orang tua, karena kan sunahnya ziarah kubur kan kayak ngobrol gitu. Wong Nabi itu menziarahi makamnya Abu Jahal yang di Badar itu, Nabi kayak ngobrol. Kata Nabi, apakah kalian mendapati apa yang kalian mendapatkan apa yang kalian pokoknya gini, intinya gini, apakah kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan dulu sebagai balasan untuk kalian, intinya itulah. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, emang mereka bisa mendengar? Kan Nabi kan orang ngobrol itu. Kata Nabi, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Itu kata Nabi. Jadi ibu kalau orang ngobrol, mah aku datang mah, maafin aku mah ya, bla bla. Silakan, tidak ada masalah. Itu bukan takhayul, bukan hurafat. Ada dalilnya satu. Kemudian yang kedua, kalau ibu pakai pendapat yang kedua, ini pendapat yang kedua. Nanti pernyataan saya bisa dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah At-Taubah ayat 80. At-Taubah ayat 80. Surah At-Taubah ayat 80. Nah, di situ Ibnu Katsir mengutip satu riwayat tentang Nabi dilarang mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul yang kata ayat itu mati dalam keadaan kafir. Kalimatnya gini, sama saja wahai Muhammad, kurang lebih terjemahannya gitu. Apakah engkau memintakan ampun untuknya atau tidak? Walaupun kamu mintakan ampun untuknya 70 kali, Allah tidak akan ampuni dia karena dia kafir. Itu di ayat itu bunyinya gitu. Ibu tahu nggak apa kata Nabi? Ibu kalau kita memahami ayat itu, maknanya pasti ya ternyata nggak diampuni, udah deh nggak usah mintain ampun gitu ya. Kalau Nabi nggak gitu. Kata Nabi dalam hadis itu, ini mafhum riwayat ya, saya agak lupa redaksinya, tapi intinya gini. Kata Nabi, ya wis, kalau bahasa kita ya, di hadisnya nggak ada ya wis, itu modifikasi. Kalau 70 kali saya mintakan ampun untuknya tidak Allah ampuni, maka saya akan mintakan ampun lagi untuknya 70 kali lagi. Kalau masih belum diampuni, saya mintakan lagi 70 kali lagi. Kalau masih belum diampuni, saya akan mintakan lagi 70 kali lagi. Gitu. Enggak ngomong segitu sih, cuman Nabi gitu aja. Artinya gini Bu, tugas kita kan ya sudah mintakan ampun aja. Soal kemudian Allah berarti itu terserah Allah sudah. Ini pendapat yang kedua. Memang ini nggak populer, tapi riwayatnya ada dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah At-Taubah 80. Dan sependek yang saya baca, hadis itu oleh Ibnu Katsir nggak dikomentari apa-apa. Beliau lepas gitu aja, terserah yang memahami deh. Tapi memang pendapat mainstream, pendapat kebanyakan ulama, kalau beda iman memang tidak sampai sih memang. Gitu. Kalau seiman jaminan mutu. Jadi terserah ibu, kalau ibu mau pakai pendapat yang kedua ya sudah ibu doakan saja. Soal sampai terserah Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Berdasar pada hadis tadi itu. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Ya. Bagus. Kalau takziahnya tidak ada masalah. Yang kita doakan yang masih hidup aja. Turut berbelasungkawa ya. Semoga diberi kesabaran gitu. Kalau mau agak diplomatis doanya gini, semoga beliau bapak siapa diberi tempat yang layak di sisinya. Embo terserah Allah, taruh mana kayak terserah. Kan gitu kan terserah toh? Kan terserah Allah kan? Semoga diberi tempat yang layak. Kalau ibu mau main aman ya tadi doakannya masih hidup aja. Semoga diberi ketabahan, semoga ya turut berbelasungkawa, semoga
ya, diberi ketabahan itulah istilahnya gitu supaya apa baik bahasa ibu apalah gitu. Tapi kalau bilang innalillahi boleh ya Ustaz? Innalillahi itu bukan doa. Iya boleh. Ya itu Walaupun non-muslim. itu statement duka sebenarnya. Kayak kita merasa kehilangan lah. Ya, Misalnya di grup ya, misalnya ya. innalillahi. Atau statement bahwa ya dia akan kembali pada Allah kan. Semua akan kembali pada Allah kan. Hanya apakah kembali dimasukkan ke surga atau neraka terserah Allah nanti itu. Gitu Bu ya. Allah alam. Jadi nggak ada masalah. Nggih sami-sami. Monggo Ustazah monggo. Tiga kopi. Nggih. Saya pernah dengar presentasi pada saat acara umroh gitu ya. Nggih. Kebetulan pernah sempat jadi kayak sampai sekarang masih jadi agent umroh gitu. Terus ownernya memberikan apa sih wejangan gitu. Terus ada statement beliau yang menyatakan gini, kita belum dibilang mukmin jika belum naik haji. Itu sedih juga sih dengarnya. Itu gimana tuh Pak? Bagus. Pernyataan itu harus berdalil ya. Kalau tidak berdalil bahaya juga. Karena apa? Karena di dalam Quran bilang di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu, mohon maaf, di situ nggak ada kata-kata untuk jadi mukmin sejati itu harus berhaji. Yang ada sholat di situ. Ya, sholat, terus meninggalkan perbuatan yang sia-sia, terus menepati janji itu, terus tidak khianat atau menjaga amanah itu justru. Nah, terus kalau ibu baca di surah Al-Hujurat ayat 15, mukmin sejati itu juga tidak ada kriteria hajinya. Yang ada adalah dia mengimani Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, dibuktikan dengan jihad, dengan bersungguh-sungguh, dengan harta dan diri di jalan Allah. Jadi asal kita sudah memenuhi kriteria mukmin di surah Al-Hujurat ayat 15 atau di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tadi itu udah selesai sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi nggak usah haji. Nah, kalaupun ya, misalnya haji itu jadi tuntutan, mungkin perkataan Sayyidina Umar maksud beliau. Sayyidina Umar pernah, tapi bukan hadis Nabi, perkataan Sayyidina Umar. Kalau ada orang yang mampu berhaji dan dengan sengaja dia tidak berhaji, nah, dia mampu berhaji tapi sengaja tidak mau berhaji, kata Sayyidina Umar, silakan dia mati mau ala Yahudi atau ala Nasrani. Tapi bukan hadis itu perkataan Sayyidina Umar. Kalau ada orang mampu, perkataan Sayyidina Umar, kalau dia mampu berhaji tapi tidak mau berhaji, nah silakan pilih mau mati ala Yahudi atau mati ala Nasrani. Tapi yang satu itu bukan hadis, tapi perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu mengecam orang-orang yang mampu tapi tidak mau berhaji. Kadang gitu. tuh kalau diceramah tuh suka salah Ustaz, jadi takut tuh ya yang ceramah sangkanya hadis itu. Yang saya tahu perkataan Sayyidina Umar itu, yang saya tahu. Terus gini, dalam madhab Syafi'i, solusinya ada. Setiap orang yang belum berhaji itu wajib niat haji setiap masuk musim haji. Ya, bulan haji itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi begitu masuk bulan Syawal, apalagi masuk bulan Dzulqa'dah, ya bagi yang belum berhaji pasang niat haji. Andaikan wafat sebelum haji, insya Allah sudah diberi pahala haji sekali utuh. Niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Karena kesengajaan kuat maka harus dibuktikan entah dengan nabung atau apapun. Itu yang akhirnya berangkat ada pemulung, ada guru honorer, itu nabung per hari ada yang 2.000, ada yang 5.000. Kalau mau cepet 5.000 US dollar, 2.000 US dollar itu lebih cepet lagi. Kalau niat tapi sambil nabung ya Ustaz. Iya, diusahakan gitu. Ya. Jangan itu bukti kesengajaan bahwa kita itu memang berniat betul itu. Itu andaikan sampai wafatnya belum sampai berhaji, insya Allah sudah dapat sudah dapat pahala haji sekali utuh. Adapun tabungannya diwasiatkan pada warisnya agar nanti diberikan haji badal atau umroh badal atau apalah, tergantung kondisi keuangannya berapa. Sebentar. Kewajiban anak kalau ada wasiat dari orang tua nggak wajib, tapi merupakan bakti anak pada orang tua, pahalanya besar. Kalau ada wasiat, misalnya seorang ayah berwasiat dia ingin berhaji, kalau nanti keburu meninggal tolong dihajikan, maka itu wajib kalau anaknya mampu tetap ya. Kalau bapaknya cuma wasiat nggak ninggalin duit, anaknya nggak mampu misalnya, ya sudah tunggu dulu, nanti aja dulu. Nah, kalau dia mampu baru. Niatnya pas masuk bulan haji. Ya masuk bulan haji kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya
Kalau bulan haji itu yang saya tahu kan, Sampai nabung tahu. ya bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya itu masuk bulan haji itu sudah itu. Kalau mau lebih tepatnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji itu. Bulan haji itu. Jadi bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah